Akan saya mulai. Selamat pagi semuanya. Aku Francisca. Di sini sebenarnya aku mau nanya dulu nih. Pertama-tama aku mau nanya ke teman-teman. Teman-teman mau nggak sih kayak bisa berbicara dengan pede gitu? Mungkin teman-teman bisa banget gitu ramein kolom chat gitu kan, biar mungkin aku juga bisa mengenal pendapat kalian gitu. Apakah sebenarnya teman-teman mau nggak sih bisa berbicara pede gitu? Coba dong. Oke, ada yang menjawab. Mau Kak? Oke, terima kasih karena sudah menjawabnya. Jadi semuanya mau gitu ya, ingin bisa berbicara pede. Tapi sebenarnya sebelum aku lanjut nih ya, aku mau disclaimer dulu gitu. Aku di sini bukan orang yang expert di dalam bidang public speaking. Aku masih suka melakukan kesalahan gitu ya, dan aku masih belajar dan akan terus belajar pastinya. Tapi di sini aku cuman ingin berbagi gitu, berbagi apa yang telah aku pelajari dan juga dari pengalaman aku. Tapi mungkin mostly dari pengalaman aku gitu ya. Nah, berbicara tentang pengalaman gitu. Aku pernah gitu ya, apa yang namanya kayak ditawarin gitu kesediaanku untuk menggantikan seseorang untuk menjadi pemateri di suatu kegiatan organisasi. Itu pertama kalinya dari sekian tahun lamanya gitu ya, harus berbicara lagi di depan umum, dan tiba-tiba aja gitu. Oke lah, itu emang acaranya emang virtual gitu kan. Tapi kalau misalkan ngomong di depan banyak orang gitu ya, gugup mah gugup aja, gemeter mah gemeter aja, kayak nggak bisa dikontrol gitu kan. Mungkin teman-teman juga ngalamin lah ya, rasanya gugupnya, dagdikduknya, kencengnya, apa namanya, jantung berdegup tuh kalau misalkan harus ngomong di depan banyak orang gitu. Itu aku ngalamin gitu kan. Nah, setelah pas hari hanya gitu kan, kayak pas sudah kayak presentasi gitu, setelahnya kan refleksi gitu kan ya, aku merefleksikan diri, kenapa tidak seberjalan yang aku visualisasikan gitu, kenapa um, jadinya tuh nggak percaya diri gitu, kayak apa ya, kayak ada rasa takut, nggak percaya, nggak pede gitu kan, nggak pede, kayak aduh, nggak yakin juga gitu materinya tersampaikan dengan baik enggak gitu kan. Karena ya mungkin pada saat itu juga kayak nggak ada yang bertanya, jadi kayak ini sebenarnya paham nggak sih gitu kan, kayak karena nggak ada feedback juga gitu kan. Nah jadi kalau misalnya kita breakdown gitu ya permasalahan pertamanya gitu, apakah karena permasalahannya mengenai persiapan, apakah persiapannya aku ini kurang sih gitu. Pas aku pikir-pikir lagi juga enggak kok, persiapannya matang gitu kan, secara topik, materi gitu, apalagi materi karena udah makanan sehari-hari gitu kan. Terus sudah melakukan visualisasi, terus visualisasi kayak dari step ini 1, 2, 3, 4 ini harus bagaimana gitu kan, sudah ada persiapan gitu kan. Kemudian untuk kayak latihan kok malah berkali-kali gitu kan, tapi kenapa gitu, what's the problem gitu kan, kenapa masih nggak sepede yang di latihan ataupun lebih dari latihan gitu kan. Karena kalau misalnya kita latihan, jatuhnya kan kita ada ekspektasi jauh menjadi lebih baik gitu kan, lebih baik setelah pelatihan itu gitu. Tapi ternyata kok tidak sejalan mulusnya itu gitu loh. Nah ternyata dan ternyata permasalahannya adalah stage fright, ya, demam panggung lah. Tunggu sebentar. Ya, stage fright gitu kan. Jadi kayak takut, ada hal ketakutan gitu sama yang nggak pasti gitu. Misalnya kayak takut akan dijudge gitu kan, takut dengan mata orang gitu, karena ya kamu sebagai pembicara ya pasti kamu jadi pusat perhatiannya gitu kan. Terus atau nggak takut, aduh gimana kalau misalkan aku buat kesalahan gitu kan, slip of tongue, kesleo nih lidahnya gitu kan, atau nanti aku stuttering, aduh gugup, gagap gigi gugup gitu kan, atau nggak nanti tiba-tiba ngeblank,
materinya, wow, atau tuh nggak tiba-tiba takut kayak nggak bisa ngomongnya gimana, udah habis kata-kata, wow, gitu kan. Nah, sebenarnya itu semua permasalahan untuk stage fright ini nggak permanen, teman-teman. Ternyata itu sebenarnya stage fright ini bisa dikalahkan dengan yang namanya mindset. Kalau misalkan teman-teman sudah gitu ya, sudah membuild mindset di awal, itu akan di kesananya udah memudahkan teman-teman gitu. Jadi emang mungkin ya pada saat itu juga kesalahan yang aku grup itu gitu ya tidak baik gitu ya, tidak menjalankan dengan baik itu karena aku lupa menanamkan mindset yang seharusnya aku tanam gitu. Karena gini, sebenarnya aku punya dua mindset gitu ya. Kalau misalnya untuk pribadi sendiri, aku punya dua mindset. Kalau misalkan audiensnya adalah teman-teman aku gitu, teman-teman aku yang aku kenal gitu ya, misalkan di depan kelas gitu. Nah, aku biasanya menanamkan diri aku sebagai, oh ini teman aku kenal mereka semua, dan mereka kenal aku hanya jadi diri sendiri aja gitu. Oh nanti ujung-ujungnya kayak mereka cuma bilang, oh itu masih Siska gitu loh. Jadi kayak karena aku percaya mereka kenal aku dan aku juga kenal mereka, jadi everything's gonna fun, everything's gonna be fine, and just have fun gitu kan. Nah, gimana kalau misalkan kejadiannya di depan orang yang nggak aku kenal gitu kan? Ya, aku akan menanamkan dirinya sebagai aku bisa ngelakuin ini, aku percaya dengan kerja keras aku sendiri, nggak akan terbuang sia-sia, dan mereka juga nggak kenal aku gitu loh. Jadi kayak ini nggak usah dibebanin gitu. Ini kesempatan sekali. Apapun hasilnya itu hasil dari kerja keras aku. Jadi aku di sini menanamkan aku percaya dengan kerja keras aku, persiapan, latihan dan perentelannya gitu ya. Jadi di sini aku ingin show ke semua orang itu memiliki mindset yang berbeda-beda gitu. This is mine, what's yours? Itu pertanyaannya. What's yours? What mindset best for you gitu kan? Itu emang itu it takes time untuk menemukan mindset apa yang bisa membantu kamu gitu, membantu teman-teman untuk kayak membantu menenangkan kondisi mental kalian gitu dan mempersiapkan untuk berbicara dengan pede gitu. Nah, yang kedua, ini mindset tadi. Yang kedua adalah be yourself. Kalau misalnya teman-teman tampil berbicara, itu menjadi teman-teman sendiri, ya menjadi teman-teman sendiri, sebagai diri sendiri gitu. Itu memudahkan teman-teman gitu ya untuk untuk melakukan improvisasi menggunakan kata-kata teman-teman gitu. Dan juga kalau misalkan udah jadi sendiri, udah ada karakternya nih gitu, kalau udah terlihat karakternya, karakter teman-teman seperti apa gitu. Misalkan emang karakternya kayak biasanya non formal gitu untuk bicaranya, ya udah berarti itu teman-teman berbicaranya emang seperti itu gitu kan, itu emang itu di teman-teman gitu kan, kayak nggak usah deh yang namanya imitasi dari orang yang mungkin teman-teman kagumi. Kalau nggak mengadaptasinya nggak apa-apa, nggak masalah mengadaptasikan 1, 2, 3 hal gitu kan, yang baik-baiknya gitu, yang bisa improve your speaking gitu, your skill, communication skill gitu kan. Tapi jangan sampai kalian benar-benar mengimitasinya gitu, karena pengalaman gitu ya, aku punya seseorang yang aku kagumi, cara bicara dia baik, cara public speaking-nya dia baik gitu kan, bagus sekali. Kemudian aku mengimitasinya gitu di kegiatan tertentu. Dan jadinya bukannya membaik tapi memburuk. Dan itu kalau misalkan mau bilang mah udah ke laut aja, udah aku mah nyerah aja. Bener-bener bener-bener yang ini bukan aku banget gitu. Aku jadi lost sama diri aku sendiri, kayak aku ngomongin apa sih sebenarnya? Ini kayak aku ngapain sih di sini gitu, ngerti nggak sih, kayak udah nggak karuan deh intinya. Jadi aku mau saranin ke teman-teman gitu, kalau misalkan ingin bisa
tampil dengan pede gitu ya, berbicara dengan pede, be yourself. That's the most important thing gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang terakhir di sini adalah practice. Latihan itu penting banget karena gimana ya, kalau dengan kalian praktis itu kalian bisa memfamiliarkan vibes dari harus berbicara ini di depan orang gitu kan, thrill-nya gitu, you welcoming the thrill, kemudian kalian keluarkan energinya gitu ya, bisa kalian keluarkan energinya dengan suara kalian, mau kalian suaranya dengan lantang gitu kan, mau dengan kayak pelan keras bagian apa itu ya, kalian bisa bereksperimen dengan suara kalian gitu. Dan dengan kalian praktis, kalian menemukan bahwa suara kalian itu punya power. You have the power to influence people gitu kan. Kalian dengan praktis kalian bisa mengetahui bagaimana nyentil gitu ya, nyentil hati seseorang gitu. Bagaimana bisa memotivasikan seseorang gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi dengan praktis membuat kalian better dari sebelumnya, dan apa ya, mungkin bukan 100% akan perfect gitu karena tidak ada yang perfect gitu kan, tapi maksudnya kayak at least itu bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan gitu. Misalnya kalian juga mempunyai di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah teman-teman salah bicara atau gimana, membuat kesalahan yang sepele gitu, karena kalian sudah praktis gitu, karena udah latihan berkali-kali banyak gitu kan di depan orang dan punya banyak kesempatan melakukan berbicara di depan orang gitu kan, udah jadi familiar, kalian mengerti bagaimana caranya untuk menanggapi kesalahan itu gitu. Apakah kesalahan itu jadi advantage untuk jokes gitu kan. Terus kalau malu ya malu aja sekalian gitu kan, atau enggak ya dihiraukan terus lanjut aja gitu. Kayak mah itu mungkin hal yang sepele gitu ya. Ya udah hirauin aja. Tapi enggak guys, kalau misalkan kalau misalkan kayak nggak praktis gitu, kayak pasti kepikiran terus dan mengefeknya tuh kayak pembicara ke depannya gitu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Dengan kalian bisa menaklukkan straight fright dengan mindset, kemudian dengan mindset kalian aplikasikan dengan berbicara seperti dirimu sendiri, dari teman-teman, be yourself, dan kemudian juga dengan itu ditambah dengan praktis gitu ya, dengan latihan, aku yakin teman-teman bisa bicara dengan pede. Kalau misalkan teman-teman nggak yakin, mungkin aku mungkin bisa menjadi salah satu bentuk contohnya gitu ya dari pengalaman ini. Dan mungkin aku masih emang banyak kesalahan gini, tapi I do my best gitu kan, kayak ini saatnya aku, ini aku saat sekarang, dan in the future akan semakin baik. Mungkin itu aja. Dan semoga kalian bisa mengaplikasikan ini juga. Oke, kalau begitu terima kasih. Aku sudahi presentasinya. Kali ini mungkin masuk ke sesi tanya jawab kali ya. Apakah teman-teman mempunyai pertanyaan? Oke, sebentar. Silakan, boleh jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau open mic. Siapa dulu? Mau nanya dari yang pertama boleh buat Kak Francisca. Oke. Ya, izin bertanya mengenai dari pengalaman kakak, seberapa penting gestur tubuh kita dalam kita public speaking, terus bagaimana gestur yang baik itu dalam public speaking sesuai dengan pengalaman kakak. Oke, terima kasih untuk Terinda ya. Untuk soal yang pertama ya, misalnya untuk aku gitu ya. Tentang gesture menurut aku penting ya. Tapi untuk sebagai apa ya, dari pengalaman gitu ya.
kalau misalnya dari pengalaman nervousnya aku gitu. Jadi kayak dengan aku bergerak nih tangannya gitu kan, dengan hand gesture-nya aku bermain gitu ya, itu sebenarnya sedang menutupi rasa nervous gitu kan. Tapi yang aku pelajari adalah apa namanya, hand gesture ini juga sebenarnya bisa welcome audience gitu. Jadi bisa memberikan vibes bahwa pembicara itu welcoming di audience gitu. Nah, untuk gesture yang tepat untuk bisa apa ya, welcome audience itu mungkin di teman-teman sini juga sering melihat kalau pembicara membuka tangannya, misalkan kayak misalnya di depan tangan nih sini gini, tapi kayak membuka gini gitu, kayak wow, wait. Seperti kayak berasanya tuh kayak lagi pegang bola, invisible bola gitu, yang nggak ada wujudnya tapi kayak gini aja, kayak buka gitu. Itu tuh tapi lebar gitu ya. Itu tuh sebenarnya membukakan apa ya, rasanya tuh kayak membukakan diri pembicara untuk ke audiens gitu, untuk kayak here I am, ini aku di sini, aku ingin berbagi ke kalian gitu. Mungkin kayak vibes-nya seperti itu gitu. Kemudian tapi nggak mungkin juga kan kayak untuk berbicara cuma satu gesture doang gitu selama the whole pembicara gitu. Pasti ada beberapa apa namanya, beberapa gesture, dan ada juga yang namanya resting gesture gitu. Resting gesture tuh di sela-sela dari banyak gerak gitu ya, bukan banyak gerak tapi beberapa variasi gerak. Ada yang untuk resting kayak apa ya namanya, kayak lebih ya resting gitu, kayak istirahatnya dari yang relaxnya gitu, yang naturalnya gitu. Itu adalah biasanya yang aku lakukan adalah nutup gitu, kayak nutup gini gitu, kayak misalkan di kayak orang choir lah, tapi nggak setegang choir gitu kan, tapi relax gitu, tapi di depan aku mengumpulkan dua tangan aku seperti ini gitu. Mungkin seperti itu kali ya. Jadi penting karena untuk memberi vibes welcoming juga kepada audiens, dan ya nggak monoton lah, seperti itu. Semoga jawaban aku bisa satisfy pertanyaannya. Ya, terima kasih, sangat membantu Kak Francisca. Ya, terima kasih.